Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para ajengan sadayana anu pusing kuring dipihormat, sadajan urang ayeuna ngawitan kangge kajian wengi ayeuna, mangga urang sami-sami ngintulkeun heula Al-Fatihah ka para alim ulama, ka kulawargi urang anu parantos ngandurkeun alam dunia, sareng oge urang anu masih di babarinan panjang yuswa Allah Subhanahu wa taala. Mugia dipaparinan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, dipaparin petunjuk sing aya dina jalan anu lurus, jalan ahli sunnah wal jamaah. Sareng urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mugia urang sadayana sing ditebikeun dina sagala musibah, sing ditebikeun dina sagala banyawat. Wa ala niyati rahmati wa salam wa masyarukal ajma'in bi ridwa'illahi azza wa jalla bi dini wa dunya ila akhirah wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wa bi karamati thumma ila wajhi al-habib wa ila arwahi madal mustahidin wa qulati fi Syukurillah lana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak para ajengan anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supados tanyang kolong kana waktos mangga bae kangge pembahasan wengi ayeuna, yang mana pembahasan pada malam hari ini adalah ziarah kubur Nabi, perlakuan kasar dan kejam. Itu pun pernah kami rasakan ketika melaksanakan ibadah haji, ya. Dan untuk lebih para ajengan aput kapara rayun heula, kapara rayun ajengan malik supados ulah leuleus atuh Persib eleh teh. Nah, mangga wae ka Pak Ajengan Sidik yang akan memaparkan pada pembahasan malam hari ini. Dan nanti 30 menit ya cukup ya untuk pemateri untuk pembahasan pada malam hari ini. Ya, silakan Pak Ajengan Abdul Sidik untuk memaparkan materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ahli hormat dan guru, mudah-mudahan beliau selalu disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para ajengan yang alhamdulillah hadir, mudah-mudahan dengan hadirnya kita bisa menggapai ilmu yang barakah, manfaat di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas ataupun mengupas, dan sebelumnya mohon maaf bila mana dalam pemaparan ini ada yang salah ataupun ada yang kurang, mohon diluruskan ya, mohon
dikoreksi bila mana ada pengutipan yang salah ataupun apa, itu 100% kesalahan pengutipan saya. Dalam hal ini judulnya adalah Ziarah kubur Nabi, perlakuan kasar dan kejam. Ini dari judulnya tidak ada koma, tidak ada titik, dan tidak ada apapun. Ya, kami mengutip dari yang sudah disebar. Apa sih hukum ziarah kubur? Nah, kita harus sepakat dulu hukumnya ziarah kubur itu apa? Ya, yang pertama haram. Ya, sepakat. Yang kedua bid'ah. Ya, kenapa alasan haramkan, alasan dibid'ahkan itu karena tidak ada dalil-dalil dari nasnya. Ya, kata siapa? Menurut orang-orang Wahabi itu, ya, yang perlu diingat. Jadi kata bid'ah, kata haram ataupun yang lainnya itu menurut orang-orang Wahabi. Dalam paham Wahabi yang mendominasi Arab Saudi menjelaskan bahwa ziarah kubur apalagi sampai mengkultuskan seseorang itu hukumnya haram, ya, menurut syariat Islam. Jadi haram menurut syariat Islam, kata orang-orang Wahabi. Sebab sejumlah ulama mereka meminta makam Nabi Muhammad pun di dalam Masjid Nabawi ataupun yang lainnya di kota Madinah akan dihancurkan. Ya, walaupun saya belum ke sana, ya, mudah-mudahan kita semua ke sana, ya. Jadi di uang-uang aja kota Mekah kayak gimana, kota Madinah kayak gimana gitu. Itu kata mereka, kata paham Wahabi, ya, hukumnya haram. Jadi makam Nabi Muhammad pun akan dibongkar, ya, akan dihancurkan. Nah, dalam buku Islam untuk Gen Z, ya, generasi Z, ya, ini karangan Hatim Ghazali, ya, bahwa Allahumma la taj'al qabri, yang artinya adalah, ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Ini kata alasan mereka, karena argumentasi lain yang dijadikan dasar mengharamkan ziarah ke makam Rasulullah sebagaimana yang diutarakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Iqtida'u Sirah Al-Mustaqim adalah berdoa di depan makam Nabi, termasuk ke dalam perbuatan menjadikan makam Rasulullah sebagai id, tempat hari raya. Menurutnya perbuatan tersebut masuk ke dalam larangan yang ditegaskan Rasulullah SAW, la tattakhidhu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburku sebagai tempat hari raya. Ini alasan-alasan mereka mengharamkan ziarah kubur kepada Nabi, ya. Tetapi menurut Kiai Yasin, ya, hal ini dilakukan bukan karena motif ataupun masalah hukum semata, namun ini merupakan strategi politik untuk menyebarkan paham mereka dan menghilangkan paham lainnya. Ini strategi politik mereka, bahwa yang dijadikan ataupun dihancurkan kuburan Nabi itu adalah politik, karena ada sejarah membuktikan kalau ada motif siasat ataupun politik, ketika terjadi konflik di Jabal Qubais, Wahabi tidak bisa mengalahkan para ulama Aswaja. Nah, ini dicetak. Setelah diteliti, ternyata ulama Aswaja itu sangat sakti-sakti karena sering melakukan amaliyah ziarah ke makam para orang-orang yang soleh. Ungkap Kiai
Asmuni pada dialog Aswaja dalam rangka Harlah ke-96 ya di Lampung. Maka menurutnya tak heran jika sampai dengan sekarang Wahabi sangat masif melakukan upaya terus menanamkan keraguan dan menjauhkan warga NU dari amaliyah Aswaja. Ya, itu alasannya karena politik, ya, karena tidak bisa mengalahkan orang-orang Aswaja. Kata beliau, ya, karena orang-orang Aswaja itu suka tidak bisa ditebak, maksudnya bisa dulu itu bisa menghilang kemana-kemana, ya, kata mereka. Maka bagaimanakah hukum dan tata ziarahnya? Ya, arti ziarah yaitu menurut bahasa itu adalah menengok ataupun berkunjung. Kalau menurut syariat adalah tidak sekedar berkunjung ataupun menengok kuburan, tetapi juga mendoakan, membacakan ayat-ayat Al-Quran dan kalimah-kalimah thayyibah seperti bacaan kalimah tahlil, tahmid, tasbih, sholawat dan lain-lain yang pahalanya untuk disampaikan ataupun dihadiahkan kepada ahli kubur. Ziarah kubur perbuatan yang baik ataupun amal yang soleh. Itu menurut kita, ya, Aswaja. Hukum ziarah kubur. Yang pertama, laki-laki sepakat seluruh ulama memperbolehkan ataupun sunnah untuk berziarah kubur. Kalau wanita, banyak ulama yang memperbolehkan dan ada juga yang melarangnya. Ketika Abu Hanifah dan ataupun mazhab Hanafi menganjurkan ziarah kubur bagi laki-laki ataupun wanita, dalilnya di antara sunnah Rasulullah adalah ziarah kubur, bahwa inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian ke kubur, karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam riwayat Abu Dawud juga, ziarah kubur disunahkan bagi laki-laki ataupun kaum muslimin sebagaimana disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuru al-qubur fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Kemudian menziarahi kubur orang Islam itu disyariatkan, bahkan disunahkan, karena Nabi Muhammad SAW menziarahi kuburan di Baqi, kuburan kaum muslimin di Madinah, dan demikian pula kubur para syuhada dalam perang Uhud. Ya. Imam Muslim juga meriwayatkan dalam sahihnya dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabatnya apabila ziarah kubur agar membaca doa, Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikumul lahiqun. As'alullahu lana wa lakumul afiyah. Semoga kesejahteraan untukmu wahai penduduk negeri dari orang-orang mukmin dan muslim. Sungguhnya kami insyaallah akan menyusulmu. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan kamu agar diberi keselamatan dari sesuatu yang tidak diinginkan. Itu tata cara tentang ziarah. Adapun kuburan orang-orang kafir, maka tidak ada larangan ziarah sebagai peringatan dan pelajaran, akan tapi tidak boleh mendoakan dan memintakan ampun untuk mereka. Berdasarkan hadis Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW bahwa beliau meminta izin kepada Rabb-Nya agar memohon ampunan untuk ibunya, maka tidak diberi izin kepada beliau, dan beliau meminta izin untuk kekuburannya, maka diberi izin kepada beliau. Hal itu karena ibunya wafat di masa jahiliyah di atas agama kaumnya. Ini hadis riwayat Muslim halaman 976, nomor 976, riwayatkan Abu Hurairah, zara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka min haulahu, dan seterusnya.
Ini hadis riwayat Nasai. Terus yang selanjutnya hikmah dan manfaat ziarah kubur. Yang pertama mengingatkan kita tentang hari akhirat dan kematian, sehingga dapat memberikan pelajaran dan ibrah bagi orang-orang yang berziarah, hingga dapat memberikan dampak yang positif dalam kehidupannya. Yang kedua, mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang meninggal dunia dan memohon ampunan untuk mereka dan segala amalan di dunia. Jadi memohon ampun, menghidupkan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, mendapatkan pahala dan ibadah kepada Allah dengan ziarah kubur yang dilakukan. Ziarah kubur termasuk ibadah, dan semua ibadah harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Al-ayat. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Wala ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Yang selanjutnya, ziarah kubur adalah wasilah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi menziarahi ziarah kepada baginda Rasulullah SAW. Melihat kuburan yang sunyi akan menggerakkan hati dan jiwa manusia untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Jadi melihat kuburan itu harus ditafakuri. Jangan ditafakurinya melihat jin ataupun yang lainnya, tetapi melihat bahwa sebentar lagi kita menghadapi kematian, gitu ya. Bila seorang melihatnya lebih dalam lagi, maka akan berkata pada dirinya sendiri, kehidupan dunia adalah sementara, karenanya beberapa saat lagi akan berakhir dengan kemusnahan. Seluruh kebutuhan materi yang selama ini dicari dengan berbagai cara, adakah bekal rohani yang telah dipersiapkan untuk kehidupan di alam sana. Menyaksikan nisan-nisan dapat melembutkan hati yang paling keras sekalipun, membuat pendengaran yang paling tuli dan memberikan cahaya kepada penglihatan yang paling samar, menyebabkan orang-orang melihat kembali cara hidupnya, mengevaluasinya, berpikir mengenai pertanggungjawabannya yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan manusia, serta terhadap kekurangannya amal kebaikan yang telah dibuat. Jadi itu adalah hikmah wasilah ziarah kubur, yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, di akhirat ketika tidak ada lagi pembela di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mendapatkan syafaat dariku, ahlul baitku, para syuhada dan orang-orang soleh di antara kalian. Itu adalah gunanya untuk berziarah. Yang selanjutnya adalah tata caranya. Yang pertama, waktunya. Yang lebih utama adalah di hari Jumat ataupun Sabtu, Senin, dan Kamis. Ini yang paling utama. Saat dihadapkan kuburan, lebih baik dalam keadaan berdiri. Begitu juga saat membacakan doa bagi mereka, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW bagi bacaannya, baik bagi peziarah atau untuk membaca surah Yasin ataupun membaca apa yang mudah dari Al-Quran, surah Al-Fatihah atau yang lainnya, surah Al-Baqarah atau yang lainnya. Baik bila dia dapat bersedekah, diniatkan pahala bagi saudara-saudaranya yang telah meninggal dunia. Dianjurkan untuk membacakan salawat untuk Rasulullah, karena berkat beliau kita dikeluarkan oleh Allah SWT dari kejahilan pada tauhid. Membuka alas kaki saat memasuki kuburan untuk tempat yang bersih ataupun yang suci. Bila tempatnya tidak bersih dan suci, alas kaki tidak perlu dilepas. Itu tata cara untuk berziarah kubur.
Dan disunahkan untuk mengucapkan salam, membaca Al-Quran dan doa. Saat mengucapkan salam hendaknya menghadap ke arah wajah mayit ataupun wajah di kuburan. Karena dari Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW di kubur Madinah wa aqbal alaihim biwajhi wa qala assalamualaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Rasulullah SAW melewati kuburan penduduk Madinah, maka beliau menghadapkan wajahnya ke arah mereka seraya berkata, keselamatan bagi kalian wahai penduduk kubur, semoga Allah memberikan ampunan kepada kami dan kalian. Kalian adalah pendahulu kami dan kami akan menyusul. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini hadis Abu Hurairah, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi assalam. Tidak ada seorang yang memberikan salam kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salamnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Ini sunnah-sunnah dalam ziarah kubur. Ziarah kubur dapat dilakukan setiap saat dan kapan saja. Tidak ada khususan hari ataupun waktu tertentu, karena salah satu inti dari ziarah kubur adalah agar dapat memberi pelajaran dan peringatan agar hati yang keras menjadikan lunak hati tersentuh sehingga menitikkan air mata. Kemudian dan hendaklah mengambil pelajaran iktibar dengan keadaan mereka dahulunya. Mereka adalah nabi-nabi, para wali, orang-orang soleh, umara, pemimpin yang jujur dan lain-lain. Ini ziarah kubur yang syirkiyah, ya, yang tidak dibolehkan, menyekutukan Allah, penjara, mencumi kuburan ataupun sujud di atasnya, ataupun mengusap-ngusapnya, atau memanggil-manggil penghuninya, atau meminta pertolongan padanya, atau meminta keselamatan kepadanya. Ini yang tidak boleh. Ziarah kubur yang model ini adalah bertentangan dengan hikmah disyariatkannya ziarah kubur itu sendiri. Bahkan itu adalah kenyataan yang dulunya diperbuat oleh ahli jahiliyah. Oleh karena itu dulu Nabi SAW melarang ziarah kuburnya. Ini dikutip dari kitab Al-Qiyah, mohon diluruskan ya. Wa khabaru mahsuri qaddim abada kama lana illa tiba'u ahmada. Sebagai seorang mukmin tentunya kita harus senantiasa meniru jejak langkah baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mampu melanjutkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi pemateri sudah memaparkan dengan begitu jelas, walaupun masih ada beberapa poin yang harus kita bahas. Karena tentu tadi apa yang disampaikan pemateri belum mengenai dengan tema sesungguhnya gitu ya. Oleh karena itu mungkin mudah-mudahan para ajengan yang akan menjadi pembanding bisa melengkapi dan bisa masuk dalam teks tema yang pada malam hari ini kita bahas. Dan adapun pembanding yang pertama adalah ajengan Deden Syamsul, ini 5 menit. Kemudian yang kedua adalah ajengan Syarif Setiawan. Kemudian yang ketiga adalah ajengan Jamaluddin. Kemudian yang ajengan Jamaluddin adalah yang ketiga. Kemudian Pak ajengan Arif Ridwan. Kemudian yang keempat Pak ajengan Malik ya. Kemudian yang keenam adalah Pak Sesepuh pengersa ajengan Makmun nanti ya. Mungkin untuk yang pertama ini 5 orang terlebih dahulu. Maka yang pertama kepada ajengan Deden Syamsul, waktu kami persilahkan. Mohon maaf 5 menit.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hadis yang berkenaan dengan tema hari ini yang kemudian dijadikan oleh kaum Wahabi berkaitan dengan mengharapkan ziarah kepada kemakaman baginda Rasulullah SAW. Di situ ada sebuah hadis yang diungkapkan, yakni la nusyaddu halu illa salasati masajid al-masjidil haram wa masjid hadza wa masjidil aqsa. Jadi janganlah kau susah payah berpergian jauh kecuali ketiga buah masjid, yakni Masjidil Haram, masjidku ini di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan tadi yang dimunculkan oleh pembicara berkaitan dengan doa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu ba'di istadda wasabullah ala qaumi ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala disembah orang sepeninggalku. Allah sangat murka terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Nah, ini adalah hal-hal yang kemudian menjadi sandaran bagi kaum Wahabi yang menjadikan ziarahnya kita ke makam Rasulullah SAW itu menjadi sesuatu yang diharamkan. Kalau kita melihat secara harfiah dari hadis yang disampaikan dikemukakan tadi berkaitan dengan kunjungan kita ke tiga masjid ini, Imam Malik itu sangat keras sekali berkaitan dengan ziarah kubur. Memang Imam Malik dalam hal ini menyampaikan beliau paling tidak suka mendengarkan kalimat ziarah ke makam Nabi. Maka beliau mengatakannya bukan ziarah ke makam Nabi, tapi beliau menyebutnya adalah ziarah ke Rasulullah SAW. Jangan disebutkan makamnya. Termasuk beliau menerjemahkan kalimat doa tadi. Ya, jadi beliau menyampaikan bahwa kita berziarah kepada Rasulullah SAW. Itu Imam Malik yang paling keras. Bukan berziarah ke makam atau ke kuburan, karena nama kubur atau nama makam itu identik sesuatu yang jelek. Jadi ini disampaikan oleh Imam Malik ya di dalam keterangannya. Kemudian juga berkaitan dengan beberapa hadis yang kemudian berkaitan dengan bagaimana seharusnya kita dan meyakinkan diri kita bahwa kemudian kita harus menjadikan ziarah kubur ini menjadi bagian dari kebiasaan kita, katakan menjadi bagian dari ibadah kita. Dalam sebuah hadis, walaupun ini kemudian oleh Ibnu Taimiyah dikatakan dhaif, ya, tetapi beliau sendiri tidak pernah menilainya sebagai hadis maudhu. Artinya tidak bisa dijadikan tidak dapat dipercaya kebenarannya dan tidak pula dinilainya sebagai hadis yang bohong. Ini terdapat di dalamnya Al-Fatawi jilid ke halaman 30, jilid ke 27. Di situ disampaikan manzal qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah ke makamku, aku berkewajiban memberikan syafaat kepadanya. Hadis ini disampaikan dan diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Umar. Ya. Lalu kemudian di dalam hal yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan yang disampaikan oleh At-Tabrani di dalam Al-Awsat dan Al-Kabir, beliau menyampaikan, man hajja zara qabri fi mamati kana kaman zarani fi hayati. Barang siapa yang menaikkan ibadah haji, kemudian ia berziarah ke makamku setelah aku wafat, sama artinya ia berkunjung kepadaku semasa hidupku. Nah, inilah yang kemudian dijadikan alasan oleh diantaranya Imam Malik sendiri dan Imam Hambali. Beliau menyampaikan bahwa kalau kemudian kita datang ke Masjidil Nabawi, pasti akan ziarah ke makam Nabi. Pun demikian, makam Nabi pasti kita ziarah ke Masjid Nabawi. Makanya akan sesuai dengan hadis tadi. Karena ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak akan berlaku sama lain jika salah satunya hilang. Nah, inilah yang kemudian pada saatnya kita harus betul-betul memahami dan mengetahui bagaimana redaksi matan atau salah dari hadis tersebut. Kemudian juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tentang ziarah ke makam Rasulullah, beliau menyampaikan dalam hadis yang lain, man zara qabri wajibat lahu syafaati, man ja'ani zairan la tahmiluhu hajatun illa ziyarati kana haqqan alayya an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah.
Ini disampaikan Imam Al-Haytami bahwa barang siapa datang berziarah kepadaku tanpa mempunyai niat selain untuk berziarah kepadaku, aku berkewajiban menjadi penolong syafaat baginya pada hari kiamat. Untuk sementara itu, mudah-mudahan bisa menguatkan kita, terutama tadi ada cerita Pak moderator, ada pengalaman di sana ya. Pada saat kita ziarah kita dimarahin, diomongin dan mohon maaf diudak-udak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anjungan Deden Samsul yang telah memaparkan, dan selanjutnya silakan kepada Anjungan Syarif Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Berkenaan dengan ziarah kubur, terutama ini memang tadi istilah ziarah kubur ke Nabi Muhammad SAW. Ziarah kepada Nabi Muhammad SAW berarti tidak harus kubur. Istilahnya sedikit saja. Jadi kalau melihat judul ini lebih spesifik, jadi hanya ziarah kepada baginda Rasul SAW. Ya, jadi memang mungkin pembahasannya tidak akan terlalu panjang sebetulnya kalau memang dibatasi seperti ini. Tapi untuk mengawali bahwa yang pertama, setelah manusia meninggalkan dunia, maka akan kembali kepada alam kubur. Nah, ini pun masih ada yang salah menyebutkan kembali kepada kubur, padahal yang benar adalah alam kubur, bukan kubur. Karena berbeda antara alam kubur dengan kubur. Nah, sebetulnya alam kubur ini adalah salah satu fase antara dunia dan akhirat. Ini jelas hadisnya dari baginda Rasulullah SAW. Jadi fase antara pemisah antara dunia dan akhirat. Nah, kemudian sesungguhnya mereka yang sudah meninggal kemudian ada di alam kubur